Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta ya. Jalan Soekarno-Hatta di dekat SKA, Sentral Komersial Aringka. Nah, sekarang saya kembali membacakan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا صدق الله العظيم. Judul ceramah kita kali ini ialah Islam dan ilmu geografi atau Islam dan sains modern. Ayat yang dibacakan tadi artinya sehingga seorang hamba Allah yang bernama Zulkarnain sampai kepada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam dan tidak ada suatu benda apapun yang dapat menutupi manusia dari cahaya matahari itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di manakah matahari timbul terus-menerus selama 6 bulan? Terus-menerus di Finlandia. Saya sampai sekarang masih mempunyai teman namanya Haji Nur di Finlandia, sering memberikan informasi. Lalu saya tanya kepada beliau sebagai warga negara Indonesia, orang asal Indonesia yang menjadi warga negara Finlandia. Saya tanya, lalu 6 bulan kelihatan matahari terus menerus? Iya, tapi tidak begitu keras mataharinya karena sudah dekat kutub utara katanya. Tapi nampak terus menerus matahari selama berapa? 6 bulan. Jadi matahari itu selama 6 bulan itu menetap di situ? Tidak katanya. Hanya memutar-mutar di negeri kami, Finlandia. Mutar-mutar kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, mutar-mutar. Gitulah. Tapi bukan seperti tengah hari, cuma nampak matahari itu selama 6 bulan. Dan 6 bulan pula namanya seperti subuh katanya. Hanya cahayanya saja yang nampak. Jadi seakan-akan di tengah malam menjelang subuh kita nampak cahaya matahari. Mataharinya tidak nampak. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran. Hatta idza balagha matli'as samsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam yaj'al lahum min duniha sitra. Tatkala Zulkarnain sampai kepada satu tempat di kutub utara, sampai kepada satu negeri yang mataharinya kelihatan terus-menerus selama 6 bulan dan tidak ada yang menutupi manusia dari cahaya matahari itu. Nah, jadi mataharinya kelihatan terus-menerus berputar-putar di sekitar negara Finlandia. Nah, baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat ini berkaitan dengan geografi. Saya menghafal ayat ini dari geografi Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi ada beberapa sejarah biografi para ilmuwan muslim. Ada Abu Musa Al-Hawarizmi, ada Al-Ghazali, Ibnu Sina. Nah, yang sering saya baca itulah Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi di dalam sejarahnya itu Abu Rayhan Al-Biruni lah menerangkan bagaimana terjadinya matahari kelihatan terus-menerus selama 6 bulan dan kelihatan hanya cahayanya sedikit selama 6 bulan pula di Finlandia. Dia menerangkan kenapa? Karena bumi ini bulat. Jadi bahagian dari sumbu bumi ini adalah kutub utara. Jadi karena bumi ini yang berputar menghadap matahari, maka di sumbunya terjadilah apa yang disebut dengan es. Di daerah penuh dengan es karena mataharinya tidak penuh menghadap kepada kutub utara itu, hanya menyamping. Nah, ternyata suasana seperti itu sangat bertentangan dengan suasana di negeri Arab di mana turunnya Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang Arab tercengang. Bahkan ada yang mengatakan berbohong. Ayat ini berbohong. Masa ada matahari kelihatan 6 bulan terus menerus? Jadi bagaimana mau salat Isya, salat Maghrib selama 6 bulan hanya kelihatan?
Itu yang ditanyakan oleh orang Timur Tengah. Disangkanya ayat Al-Quran ini dusta. Padahal ayat Al-Quran ini bercerita tentang masalah geografi, bagaimana keadaan alam di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, sehingga dikatakan lam yaj'al lahu min duniha sitra. Ketika musim matahari itu nampak selama 6 bulan, tidak ada yang menutupi dari negeri itu. Cahaya matahari tidak ada yang menutupi dan kelihatan terus-menerus. Nah, teman saya Hazinur namanya yang berada di Finlandia itu baru saja mengirimkan ada 12 gambar aurora. Aurora itu sejenis cahaya seperti pelangi yang terdapat letupan-letupan kecil di udara itu akibat pergeseran kesejukan es dengan panasnya matahari. Terjadi letupan-letupan kecil namanya aurora yang membentuk semacam pelangi yang sangat indah. Warnanya juga 7 seperti pelangi. Tapi tempat letaknya atau daerah terjadinya itu tidak seperti pelangi yang berlawanan arah dengan matahari, dan kemudian sifatnya hanya sebentar. Kalau aura ini memang agak sebentar juga, tapi tebarannya itu lebih meluas. Nah, sehingga dari melebar dia mengecil lalu hilang. Jadi aurora ini membentuk indah sekali. Warnanya memang juga warna pelangi. Oh, alangkah indahnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa ayat Al-Quran tentang tentang kutub utara ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Biruni, Abu Raihan Al-Biruni menyatakan itu menunjukkan bahwa umat Islam akan sampai ke kutub utara dan kutub selatan. Allah berikan informasi bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan banyak mengunjungi daerah-daerah yang kelihatan sangat mengagumkan seperti itu. Nah, ini disebutkan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 90 dan 91. Nah, ayat ini surat Al-Kahfi ini memang penuh dengan segala macam keanehan-keanehan masa lalu, keajaiban sejarah masa lalu, juga yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Banyak sekali dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, dalam sejarahnya yang kaitan dengan ayat ini menyatakan bahwa di kutub utara itu negeri Finlandia juga Siberia. Kalau Siberia katanya 4 musim. Kalau di 2 musim. Kalau di Irlandia musim matahari kelihatan terus dan malam yang kelihatan cahaya sedikit. Kalau di Siberia katanya 4 musim. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, keajaiban alam ini menunjukkan keagungan Allah SWT, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sehingga dalam ayat lain, umpamanya dalam surat Fussilat ayat 53 dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah sengaja akan memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di dalam dirimu sendiri, sampai-sampai kamu menyaksikan benar-benar kekuasaan Allah dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah cukup hal itu menjadi saksi bagi dirimu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian serta mahasiswaku di Persada Bunda Jalan Diponegoro, ini Islam dan Sains termasuk salah satu judul dari kuliah ilmu agama di Persada Bunda untuk semester 1.
Nah, karena itu patut disimak kajian ini dan diambil artikel-artikel yang terkait dengan ini, karena nanti akan saya tanyakan. Pertama, siapakah nama atau sebutkan 5 nama tokoh-tokoh ilmu falak atau tokoh-tokoh ilmu geografi di dalam sejarah Islam. Nah, bolehlah disebut namanya Al-Biruni, Al-Hawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Hayyan, dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lainnya, lebih 200, tapi yang paling populer itu adalah Abu Raihan Al-Biruni. Nah, itu pertanyaan saya nanti. Siapakah nama tokoh-tokohnya dan itu apa karyanya? Dan kemudian, adakah orang yang menganggap pertentangan antara agama dan sains? Nah, agama dan sains. Kemudian bagaimana pendapat Einstein tentang keberadaan agama dan sains? Nah, tentu saja jawabnya Einstein mengatakan science without religion is lame. Sains tanpa iman adalah lumpuh. Sebaliknya, science religion without science is lame. Keimanan atau agama tanpa sains, tanpa ilmu pengetahuan, dia adalah buta. Jadi ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Nah, kalau begitu janganlah kita menjadi orang yang lumpuh, tapi jadikanlah oleh orang yang kuat. Karena itu digandingkanlah antara agama dan sains. Apalagi ayat-ayat Al-Quran tidak satu pun yang bertentangan dengan sains. Yang bertentangan dengan sains itu yang bertentangan dengan kitab suci dahulu, ada seorang yang bernama Galileo Galilei, juga Copernicus. Dia melihat ada pertentangan antara sains penelitiannya dengan agama. Jadi akhirnya Galileo Galilei oleh hakim gereja, hukum gereja, dia dijatuhkan hukuman mati. Copernicus yang asalnya dari Irlandia juga dihukum mati. Kenapa? Karena nampaknya kajiannya, penelitiannya bertentangan antara agama dan sains. Nah, tetapi di Al-Quran tidak pernah terjadi kontradiksi antara agama dan sains. Padahal sains itu berkembangnya, penelitiannya abad ke-20 ini. Sedangkan Al-Quran diturunkan abad yang ke-6. Nah, jadi ada 14 abad. Aduh Pak, penuh di sini Pak, tidak salah ya? Oh, terlalu penuh kali orang makan. Penuh kali. Tidak usah. Sampai biasa. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan demikian kesimpulannya bahwa Islam dan sains itu sejalan. Bahkan apa yang belum diteliti oleh sains, Al-Quran terlebih dahulu mengungkapkan. Ya, yang berkaitan dengan sains ini juga kita memprint dulu. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada agama dan sains ini, ada satu buku yang paling menarik, ditulis oleh Maurice Bucaille, diterjemahkan oleh Profesor Rashidi. Ini bagi mahasiswa saya jadikan buku wajib. Judulnya Bible, Quran, dan Sains Modern. Buku ini sangat menarik ini. Kenapa agama kita kaji menurut sains? Supaya keberadaan agama jangan hanya diterima di kalangan orang-orang surau, orang masjid, orang-orang yang beriman, tapi juga hendaknya Al-Quran itu diterima oleh saintis, para insinyur, para dokter, para peneliti, orang-orang yang berada di gedung pencakar langit, orang-orang yang berdasi, dan orang-orang yang merasa elit, merasa hebat, tapi dia juga memiliki rasa takjub kepada Al-Quranul Karim dan mau menggali dan menyebarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim
yang berkaitan dengan sains, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang alam semesta. Dan kalau kita kaji alam semesta itu diteliti, kita akan menemukan sunnatullah, artinya hukum alam, hukum Allah yang diletakkan di alam. Umpamanya kita menemukan apa yang disebut dengan teori relativitas, teori gravitasi. Nah, itu Isaac Newton adalah orang yang ketiga yang paling besar pengaruhnya di dunia. Isaac Newton ini membuat rumus tentang gravitasi. Mengapa benda yang dilemparkan ke atas jatuhnya ke bawah. Nah, kajian tentang gravitasi ini itu